Kali ini aku mau bercerita tentang seseorang yang selalu berusaha mengerti pasangannya. Oke, ada seorang perempuan yang dia selalu berusaha untuk mengerti. Perempuan itu selalu tahu caranya meminta maaf. Bahkan ketika dia tidak tahu kesalahannya apa, dia bisa mengucapkannya dengan suara pelan, dengan nada hati-hati, seolah setiap kata harus disusun agar tidak memperburuk keadaan. Aku minta maaf ya kalau aku ada salah. Kalimat seperti itu sudah terlalu akrab di lidahnya, lebih akrab daripada namanya sendiri. Dia bertemu dengannya di fase hidup ketika dia sedang lelah-lelahnya dan butuh pegangan. Kemudian laki-laki itu datang dengan cara yang sangat sederhana, tidak berlebihan, tidak menjanjikan apa-apa secara langsung, hanya hadir. Dan itu saja sudah terasa seperti anugerah. Dia berpikir, akhirnya ada seseorang yang memilih untuk tinggal. Di awal, perempuan ini merasa dimengerti. Dia didengarkan, dipercaya, diminta pendapatnya. Dia merasa dibutuhkan. Dan tanpa sadar, dia mulai memberi lebih. Dia memberikan waktu, tenaga, perhatian, pengertian. Dia tidak menghitung. Karena cinta, katanya, tidak seharusnya dihitung. Lama-lama, sesuatu berubah. Bukan pada nada suara, bukan pada kehadiran fisik, tapi pada caranya merasa setelah bersama. Perempuan itu sering pulang dengan dada yang sesak, dengan kepala penuh pertanyaan, dengan perasaan bersalah, yang bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan artinya apa, asalnya dari mana perasaan itu. Kalau dia bertanya, dia dianggap menuntut. Kalau dia diam, dia dianggap tidak peduli. Perempuan ini jadinya serba salah. Akhirnya dia mulai menyesuaikan diri. Perempuan ini mulai mengurangi harapan. Dia menekan kebutuhannya. Dia belajar membaca suasana. Dia mulai untuk menebak moodnya, mengalah sebelum diminta. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Gak apa, mungkin ini cuma fase." Dia selalu percaya pada fase. Dia lupa memperhatikan pola. Dia sering kelelahan tanpa tahu kenapa. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena terus menjadi versi dirinya yang paling bisa diterima oleh orang lain. Dia jarang marah, jarang menangis di depan siapapun. Semua disimpan dengan rapi, agar tidak merepotkan, agar dia tidak ditinggalkan. Sampai suatu malam, mereka bertengkar tentang hal kecil, tentang sebuah pesan yang tidak dibalas dengan cepat, tentang nada bicara, tentang kesalahpahaman yang seharusnya bisa selesai. Tapi entah bagaimana, di akhir percakapan, dia kembali meminta maaf. Padahal perempuan ini hanya ingin dimengerti. Lalu dia duduk sendirian di kamar, menatap ponsel yang layarnya gelap. Dia bertanya pelan pada dirinya sendiri.
Kenapa ya? Aku selalu merasa kurang. Padahal aku sudah memberi segalanya. Akhirnya dia mulai menyadari ketenangan tidak pernah benar-benar hadir dalam hubungan itu. Yang ada hanya jeda dari konflik, bukan damai, hanya tenang sementara. Dan setiap kali dia merasa sedikit aman, dia tahu sesuatu akan kembali pecah nantinya. Akhirnya perempuan ini hidup di dalam siaga, dalam antisipasi, di dalam perasaan takut salah. Dia pernah mencoba bicara jujur tentang lelahnya, tentang kebutuhannya, tentang harapannya untuk merasa aman. Jawabannya selalu sama, meski dibungkus dengan kata berbeda. Kamu terlalu sensitif. Kamu tuh kebanyakan mikir. Semua juga capek, bukan cuma kamu. Sejak saat itu, perempuan ini berhenti bicara. Bukan karena dia tidak punya suara, tapi karena suaranya tidak pernah benar-benar didengar. Perempuan ini ingat kapan terakhir kali tertawa tanpa rasa bersalah. Tapi dia lupa kapan terakhir kali dia merasa cukup. Dia mulai bertanya, apakah cinta memang seharusnya seperti ini? Apakah mencintai berarti terus mengecilkan diri agar orang lain nyaman? Suatu sore, dia duduk di kafe kecil sendirian. Dia tidak menunggu siapapun. Dia tidak sedang buru-buru. Lalu, dia tidak sengaja melihat pasangan yang ada di meja sebelah. Mereka berbicara dengan pelan, tertawa kecil, terlihat ringan. Lalu ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya, bukan perasaan iri, lebih seperti kesadaran yang selama ini dia hindari. Kenapa setiap bersamaku selalu terasa berat? Lalu, dia pulang dengan langkah pelan. Malam itu, dia tidak menghubungi siapapun. Dia duduk di tepi ranjang dan membiarkan pikirannya untuk jujur. Dia akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini dia takutkan. Dia sadar kalau dia tidak ditenangkan, tapi dia dimanfaatkan oleh rasa bersalahnya sendiri, oleh harapannya untuk dipilih. Dia menyadari hubungan itu tidak pernah memintanya untuk bahagia. Hubungan itu hanya memintanya untuk bertahan. Dan dia lelah bertahan. Keputusan itu tidak datang seperti ledakan. Tidak penuh dengan air mata. Hanya sebuah malam yang terasa sunyi, di mana dia memilih untuk tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Dia memilih untuk diam, bukan untuk mengalah, tapi untuk mendengar dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana hidupnya setelah ini. Dia tidak langsung merasa kuat, tidak juga langsung merasa lega. Tapi akhirnya dia bisa merasa jujur. Dan kejujuran itu meski menyakitkan, terasa lebih menenangkan daripada ada di hubungan yang terus membuatnya ragu. Kalau kamu mendengarkan ini dan merasa cerita ini terlalu dekat dengan hidupmu,
Mungkin kamu juga sering berusaha untuk mengerti sampai kamu lupa untuk ingin dimengerti. Mungkin kamu juga sering bertanya, kenapa sih aku tuh selalu salah? Dan mungkin bukan kamu yang salah. Mungkin kamu hanya terlalu lama bertahan di tempat yang tidak pernah berniat untuk menenangkan kamu. Lalu, perempuan itu berdiri, mengambil napas panjang. Dia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Tapi, dia tahu akan satu hal. Dia tidak ingin mencintai dengan rasa takut lagi. Dan malam itu, dia memilih dirinya sendiri.